Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal. Hari ini mari datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Mari bersama-sama kita mau menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukkanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita masih tetap terus bersuka cita, berglori bagi Dia Tuhan kita. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Muliakanlah Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, karena Dialah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Dia.
lahir untuk kita seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya pun disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih, selamat hari Natal. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi Natal ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan sebab di tanggal 25 Desember ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama meskipun kami hanya di rumah kami masing-masing.
tetapi kami dapat berdoa di momen Natal ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan buat kami, nafas kehidupan, dan sekali lagi ini tahun kedua kami bersama-sama memperingati Natal secara online. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama bisa menguatkan kami kembali di Natal kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama membaca satu ayat firman Tuhan, sebuah story daripada Natal yang sering kita dengarkan di hari-hari Natal. Tetapi story ini tentu akan mengingatkan kita kembali tentang sebuah message yang penting daripada hari Natal. Mari kita buka dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan secara cepat untuk Bapak Saudara sekalian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Yesus akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ketika ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan dilihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara, mengejar bintang. Ini sebuah frase yang kita dapat gunakan untuk menggambarkan kehidupan kita yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan keinginan yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Kita ingin meraih bintang, kita ingin meraih kesuksesan dalam hidup kita. Namun dalam hidup kita, ketika kita mengejar bintang, seringkali kita tidak mendapatkan bintang, atau justru Tuhan membawa kita kepada bintang yang lain, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ada seorang kapten kapal pesiar yang sangat besar, yang sangat hebat sekali, saudara. Dan dia memiliki sebuah perkataan yang sangat besar sekali. Nama kapten itu adalah Kapten Edward John Smith. Dia adalah seorang kapten kapal pesiar dan kapal yang sangat terkenal itu, yaitu kapal Titanic, berlabuh dari Southampton pada tanggal 10 April 1912. Ketika kapal itu berlabuh, dia berkata sebuah perkataan demikian, "Even God himself couldn't sink the ship." Bahkan Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Perkataan ini tentu dia katakan karena Edward punya harapan yang besar sekali terhadap kapal ini. Pengharapan yang besar itu dan kesuksesan sebagai seorang kapten kapal pesiar yang megah itu dia gantungkan kepada kehebatan atau kemegahan daripada kapal Titanic ini. Namun realita berkata lain, saudara, sebab 4 hari kemudian, tanggal 14 April 1912, kapal Titanic itu menabrak sebuah iceberg gunung es dan akhirnya tenggelam bersama dengan 1.500 orang penumpang lain yang mati tenggelam karena kedinginan di lautan Atlantik. Mengejar bintang, tetapi menemui sebuah kandang. Mungkin itu frase yang bisa kita gambarkan melalui kisah itu. Kita punya mimpi, punya harapan yang besar, tetapi ternyata realita membawa kita ke arah yang berbeda. Nah, kisah inilah yang
yang kita temukan juga di dalam kisah orang Majus. Mereka mengejar bintang, mereka mengikuti bintang, dan mereka berpikir bahwa bintang yang diperkirakan akan membawa mereka kepada raja baru itu akan membawa mereka kepada sebuah istana yang megah. Mereka menuju ke istana Herodes, dan ternyata mereka salah. Bahwa bintang itu tidak sedang mengarahkan mereka menuju istana Herodes di Yerusalem. Mereka salah. Bintang itu tidak membawa mereka kepada sebuah istana yang sangat megah. Mereka tidak menemukan apa yang mereka cari di istana Herodes. Istana yang megah tidak memberikan apa yang mereka cari. Yerusalem yang menjadi pusat politik dan penyembahan tidak memberikan apa yang mereka cari. Bintang yang mereka kejar ternyata membawa mereka ke sebuah rumah kecil di kota kecil bernama Bethlehem. Bintang yang mereka kejar ternyata membawa mereka kepada sebuah keluarga miskin yang sedang menumpang di rumah kerabatnya di Bethlehem. Bintang itu membawa mereka kepada seorang anak miskin yang lahir di sebuah kandang. Namun anehnya, Matius mencatat bahwa ketika mereka menemukan anak itu, mereka bersuka cita. Dan bahkan mereka mempersembahkan barang-barang berharga yang mereka miliki, yang mereka bawa bersama mereka. Mereka tidak bersuka cita ketika mereka bertemu dengan Herodes di istananya. Tetapi mereka bersuka cita ketika mereka bertemu dengan seorang anak miskin di sebuah rumah sederhana di kota Bethlehem. Mereka mengejar bintang, namun menemukan sebuah kandang. Menemukan seorang anak miskin yang lahir di sebuah kandang. Nah, bukankah cerita daripada orang Majus ini seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Saudara? Saya ingin mengajak Bapak Saudara untuk melihat 3 hal di sini. Yang pertama begini. Yang pertama, kita mengejar bintang. Dan kita menduga bahwa bintang itu membawa kita kepada sebuah istana. Sebuah kondisi yang wah, yang mewah, yang luar biasa. Sama seperti orang Majus yang mengikuti bintang. Dan mereka berpikir bahwa apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari itu ada di istana. Tetapi ternyata tidak. Ketika mereka sampai di istana, ternyata itu tidak membuat mereka bahagia. Mereka tidak merasakan sukacita di sana. Mereka tidak menemukan sukacita di sana. Istana tidak menjamin sukacita dalam hati kita. Uang yang banyak, pekerjaan yang menghasilkan banyak, bisnis yang luar biasa berkembang, atau kesuksesan dalam studi tidak menjamin sukacita dalam hati kita. Tidak. Kita mengejar bintang, tetapi belum tentu bahwa bintang itu membawa kita kepada sebuah istana. Sampai kemudian kita berhenti, kita mengevaluasi diri kita, dan kita mendapati bahwa sukacita dalam hati kita itu tidak ada di dalam istana. Tidak ditentukan apakah kita berada di istana atau tidak. Karena yang kedua, ketika kita mengejar bintang, bintang itu justru membawa kita kepada sebuah tempat yang tidak kita harapkan sebelumnya. Nah, inilah realita yang orang Majus hadapi. Mereka berpikir bahwa raja baru itu lahir di istana. Ternyata raja baru itu lahir di sebuah kandang. Kita berpikir bahwa kesuksesan dalam hidup, kebahagiaan, sukacita dalam hidup, kita temukan di dalam kemewahan, di dalam kenyamanan. Tetapi ternyata tidak. Tidak, Bapak Saudara. Bahwa sukacita dalam hidup itu lebih banyak kita temukan di dalam sebuah kesederhanaan. Bintang itu membawa kita kepada sebuah kesederhanaan. Bintang itu seringkali membawa kita kepada hal-hal rutin yang sederhana yang setiap hari kita lewati. Bintang itu lebih sering membawa kita kepada keluarga kecil yang ada dalam rumah kita yang membutuhkan atensi kita setiap hari. Bintang itu membawa kita kepada hal-hal sederhana dalam hidup kita. Bintang itu membawa kita justru kepada hal yang paling esensi dalam hidup kita. Yaitu apa? Juru selamat hidup kita. Yaitu Mesias. Sukacita dalam hidup kita dapat temukan di dalam kesederhanaan yang terlihat biasa saja bagi kita setiap harinya. Nah, yang ketiga, Bapak Saudara, kita menemukan bahwa ketika kita mengejar bintang, bintang itu ternyata tidak membawa kita kepada sebuah tempat. Bukan istana, bukan juga sebenarnya sebuah kandang, bukan. Tetapi bintang itu membawa kita kepada seorang pribadi, yaitu anak Allah, Mesias, Yesus Kristus.
Jadi bukan persoalan istananya atau persoalan kandangnya, bukan tempat. Tetapi siapa yang ada di istana? Siapa yang ada di kandang itu? Nah, inilah yang kita temukan, pelajari daripada kisah Natal. Sehingga hari ini, entah kita sedang mengerjakan bisnis yang nilainya miliaran rupiah, atau kita hanya membangun sebuah warung yang kecil, dimanapun kita berada, yang terpenting adalah apakah di sana kita sedang berjalan bersama dengan bayi Natal itu, yaitu pribadi yang agung, Sang Mesias. Apakah dia lahir di sana? Karena sukacita Natal tidak dapat diberikan oleh istana, tidak dapat diberikan juga oleh rumah yang sederhana. Sukacita itu diberikan ketika sang anak, sang bayi Natal itu lahir di dalam kehidupan kita. Entah itu istana, ataukah hanya sebuah gubuk yang kecil. Apakah bintang yang sedang kita kejar, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya adalah, apakah bintang yang sedang kita kejar itu membawa kita semakin dekat kepada Yesus? Atau bintang yang sedang kita kejar itu membawa kita justru lebih jauh daripada Yesus? Momen Natal menjadi momen kita kembali kepada Dia. Momen Natal seharusnya membuat kita mengingat bahwa kalau kita sudah jauh, kita harus kembali kepada Tuhan kita, kepada Sang Bayi Natal itu. Kita lihat anak istri kita lihat papa mama kita lihat orang di sekeliling kita dalam rumah kita hari ini, di tengah-tengah kesederhanaan yang kita miliki. Lalu kita temukan Yesus di sana. Maka momen Natal ini dapat memberikan sukacita buat kita yang melimpah di dalam hati kita. Sebab kita melihat kondisi di sekitar kita dan kita melihat Yesus ada di sana. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita, saudara, pagi hari ini. Suatu kali ada seorang anak kecil, dia sedang berdiri di pinggir jendela. Dan di luar sana dia melihat ada hujan. Dia sedang menonton air hujan yang jatuh di teras rumahnya. Lalu tiba-tiba anak itu berteriak, "Star! Star! Star! Bintang! Bintang! Bintang!" Lalu si mama bingung. Mama itu melihat keluar, bukankah di luar sedang hujan dan masih siang? Tidak ada bintang di luar sana. Lalu mama itu bertanya kepada si anak, "Kenapa kamu berteriak star, star, star?" Lalu si anak itu menunjuk kepada titik-titik hujan yang jatuh di teras. Dan setiap titik hujan yang jatuh di teras rumahnya, itu ternyata memercikan gambar bintang. Setiap tetesan hujan itu kemudian menimbulkan percikan bintang. Itulah yang diteriakkan oleh anak itu, star, star, star. Kita melihat hujan, tetapi anak kecil itu melihat bintang. Mampukah di dalam momen Natal ini kita melihat kondisi kehidupan kita yang mungkin hari ini serba sulit, tetapi ketika kita melihatnya di dalam perspektif Tuhan, kita melihat hujan yang kita alami, mendung yang kita alami itu jatuh seperti bintang, dan kita melihat keindahan di sana. Dapatkah di momen Natal ini kita dan bersama keluarga kita melihat bintang dalam kehidupan kita? Rain drops like stars. Hujan jatuh dan kelihatan seperti bintang dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong kita. Selamat hari Natal. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa momen Natal menjadi momen buat kami untuk melihat mimpi-mimpi kami. Apa yang kami sedang kejar di dalam kehidupan kami? Apakah yang kami sedang kejar itu membawa kami semakin dekat pada Yesus? Atau apa yang kami kejar itu justru membawa kami semakin jauh dari Tuhan? Tuhan, di momen Natal ini, biarlah menjadi kesempatan buat kami untuk kami kembali kepada Engkau. Kembali mengalami Engkau. Kembali menikmati akan sukacita yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau tetap menanti kami, menunggu kami, dan Tuhan Engkau tetap memberikan sukacita di dalam hati kami. Biarlah dalam momen Natal ini kami mungkin tidak bisa celebrate dengan begitu mewahnya Tuhan, dengan begitu besarnya, tapi dalam kesederhanaan kami dapat menemukan Engkau di sana dan memperoleh sukacita daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari Natal ini, terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami. Demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan berdoa, tetapi
Saya tidak ingin berdoa sendiri di layar TV Bapak Ibu Saudara. Saya teringat sekali dulu ketika saya merayakan Natal waktu saya kecil. Momen yang berharga buat saya dan keluarga adalah kami berkumpul bersama dan kami berdoa. Kami saling mendoakan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing hari ini untuk berdoa bersama dengan keluarga. Engkau Bapak Ibu bersama dengan suami istri, bersama dengan anak, mungkin bisa berbagi pokok doa bersama, lalu kemudian mendoakan bersama. Jika Bapak Ibu Saudara sedang sendirian, atau saudara sedang sendirian di rumah, biarlah waktu ini menjadi momen di mana Bapak Ibu berdoa secara pribadi tentang apapun yang Bapak Saudara ingin katakan kepada Bapa di sorga. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia pasti juga mendengarkan doa kita. Saya memberikan waktu selama kurang lebih 2 menit Bapak Saudara di rumah untuk berdoa bersama dengan keluarga. Dan nanti setelah 2 menit saya akan menutup di dalam doa. Jika Bapak Saudara belum selesai berdoa, maka lupakan saya saja. Nikmati terus waktu Bapak Saudara bersama dengan keluarga berdoa dan saling berbagi cerita dan nikmati Natal ini dalam kesederhanaan bersama dengan keluarga Bapak Saudara. Silakan berdoa, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Kami ingin berdoa untuk setiap keluarga yang sedang duduk bersama dan saling mendoakan. Mungkin momen Natal ini menjadi momen mereka saling mendoakan. Momen di mana mereka bisa saling rekonsiliasi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Momen di mana mungkin mereka selama ini sudah tidak berbagi pokok doa lagi, tapi momen ini menjadi kesempatan untuk mereka saling bercerita satu dengan yang lain. Bapa, biarlah di dalam momen ini Tuhan pakai untuk mereka sama-sama menikmati akan kehadiran-Mu bayi Natal yang membawa kedamaian di dalam keluarga. Kami bersyukur, kami berdoa untuk setiap keluarga yang hari ini sedang berdoa. Bapa, berkati mereka, berkati relasi mereka di dalam keluarga, suami dan istri, relasi anak dengan orang tua dengan anak. Tuhan, Engkau yang memberkati. Dan kami juga berdoa pada tanggal 25 Desember ini di setiap gereja yang merayakan Natal, Tuhan. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu, makna Natal itu bisa dinikmati di setiap umat Kristen di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Tuhan, ketika mereka merayakan momen Natal. Dan Tuhan berikan keamanan di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami umat Kristen bisa merayakan Natal dengan sukacita, dengan kedamaian yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah sukacita, damai sejahtera Natal itu tidak berlalu daripada kami, dan kami tetap bisa menikmatinya dari waktu ke waktu. Mari kita sama-sama terima berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus
Juru Selamat penembus kita semua, menolong memampukan kita untuk terus hidup bersama-sama dengan Tuhan mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.